Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, putus asa kalau kita lihat dalil-dalil yang datang terkait dalam dua kondisi. Pertama, putus asa dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa yang dia minta seakan-akan tidak bakalan dikabulkan. Yang kedua, kesulitan yang dihadapi seakan-akan tidak akan ada solusi. Ini putus asa pertama, dan ini juga dilarang. Putus asa kedua, saya ulangi, putus asa yang pertama adalah terkait dengan pertolongan Allah, yaitu putus asa dari permohonan dia seakan-akan permohonannya tidak bakalan dikabulkan, dia putus asa. Atau kesulitan yang dia hadapi seakan-akan tidak akan pernah ada solusinya, dia putus asa. Ini tercela. Putus asa yang kedua adalah terkait dengan taubat dari dosa yang dia lakukan. Yaitu dia merasa bahwasanya tobatnya tidak akan diterima. Percuma dia bertobat, tidak akan diterima karena terlalu parah dosa-dosanya. Maka ketika dia putus asa seperti ini, dia terjerumus dalam dosa besar. Ini dua model putus asa yang mungkin menimpa seorang hamba. Model yang pertama, putus asa bahwasanya permintaan kita tidak bakalan dikabulkan. Ini kadang menimpa kita atau menimpa sebagian kita. Maka saya pribadi, jangan pernah suudzon sama Allah. Apapun yang kita minta aja. Dan tetap husnudzon kepada Allah. Tidak ada susahnya bagi Allah mengabulkan permintaan kita. Dan kita bilang, kalau Allah tidak kabulkan dunia, Allah akan kabulkan di akhirat. Allah akan kabulkan, pasti Allah kabulkan. Datang dalam hadis, siapa yang berdoa dengan suatu doa, laisa fihi itsmun wala qati'ah, selama doanya tidak terkait dengan dosa dan tidak memutuskan silaturahmi. Yaitu misalnya dia berdoa, ya Allah, jauhkan aku dengan kakakku. Itu namanya doa untuk memutuskan silaturahmi. Ya Allah, semoga anakku cepat mati. Ini namanya dosa memutuskan apa? Silaturahmi. Atau doa terkait dosa, ya Allah, mudahkan aku untuk maksiat misalnya. Mudahkan aku untuk minum khamar. Ini doa minta dosa. Selama doanya tidak terkait dengan qati'atur rahim dan dosa, maka akan Allah kabulkan dengan salah satu dari tiga model pengkabulan. Yang pertama, dikabulkan di dunia, cepat atau lambat. Bisa cepat, bisa lambat. Bisa tertunda sampai puluhan tahun. Bisa atau tidak? Bisa. Tadi Nabi Ibrahim puluhan tahun, Nabi Yakub puluhan tahun. Terserah Allah, Allah yang lebih tahu. Tapi akan dikabulkan. Kalau tidak dikabulkan di dunia, akan dikabulkan di akhirat. Dan dikabulkan di akhirat lebih afdal. Karena diganti dengan kenikmatan surga. Dan kenikmatan surga tidak ada bandingnya dengan kenikmatan dunia. Tapi kalau kita disuruh pilih, kita pasti pilih dikabulkan di dunia. Iya enggak? Iya tidak? Kalau ada pilihan, dikabulkan di dunia atau di akhirat? Di dunia lah. Di akhirat urusan lain. Padahal di akhirat, kalau dikabulkan di akhirat, pasti lebih afdal. Yang ketiga, au yusrafa anhu minas su'i mithluhu, atau dipalingkan darinya keburukan yang semisal apa yang dia minta. Dijauhkan darinya keburukan-keburukan. Dalam sebagian riwayat disebut oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, atau diampuni dosa-dosanya, maka tidak ada ruginya kita berdoa dan senantiasa husnudzon. Ketika Allah mentakdirkan kita untuk berdoa, berarti Allah sayang sama kita. Buktinya kita masih terpanggil untuk apa? Berdoa. Banyak orang sudah tidak berdoa, malas. Maka ini jangan putus asa. Siapa yang putus asa bahwasanya permohonannya tidak bakalan dikabulkan, enggak minta gini, Allah mana mau kasih saya. Ini sudah dosa. Meskipun nanti dikabulkan, perasaan dia seperti itu sudah dosa tersendiri. Atau kesulitan dia hadapi, enggak akan ada solusi. Ini juga suudzon. Ya, solusi mungkin datang cepat atau kita enggak tahu. Kita menghadapi ujian-ujian, ternyata sekian tahun baru keluar solusinya, kita enggak tahu. Dan Allah pilihkan solusi yang paling tepat di waktu yang paling apa? Tepat. Kita enggak tahu. Kita ini mana tahu kemaslahatan diri kita. Yang lebih tahu kemaslahatan diri kita adalah Allah, bukan kita. Banyak kesenangan yang kita sukai ternyata mudarat bagi kita enggak tahu. Berdoa, ya Allah kayakan aku, enggak dikasih kaya-kaya. Karena kalau kaya enggak mau ngaji lagi. Ya Allah lunasi hutangku, enggak pernah dilunasin sama Allah. Nanti 20 tahun lagi baru dilunasin. Kenapa? Kalau dilunasin enggak pernah sholat malam lagi. Allah yang lebih tahu. Ya, Allah yang lebih
lebih tahu. Tidak tahu fitnahnya harta, fitnahnya dunia, fitnahnya luar biasa, fitnah luar biasa. Taib, oleh karena kita waspada, jangan sampai kita suudzon sama Allah. Kapan kita timbul suudzon, kita tepis, apa susahnya? Allah buat saya berdoa, berarti Allah sayang sama saya. Allah buat saya berharap sama Allah, ibadah, berarti Allah menghendaki saya beribadah kepada Allah. Tidaklah Allah menggerakkan hatiku kecuali Allah ingin mengabulkan. Tapi kabulkannya kapan? Terserah Allah Subhanahu wa taala. Di dunia, di akhirat, terserah Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan pernah suudzon. Tinggal berdoa terus. Taib. Putus asa yang kedua, putus asa dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ini adalah bentuk ya mengingkari nama Allah Al-Ghafur Ar-Rahim. Allah menamakan dirinya Al-Ghafurur Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan dosa sebesar apapun jika seorang bertobat pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan, dan ini di salah satu ayat disebut arja ayatin fi kitabillah, ayat yang paling memberi harapan kepada seorang hamba, kepada pendosa. Kata Allah di surat Az-Zumar, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an, innahu huwal ghafurur rahim." Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah, "Qul ya ibadi," katakanlah siapa wahai Muhammad? Katakanlah kepada hamba-hambaku dalam surat Az-Zumar 53, "Qul ya ibadi." Katakanlah, siapa yang disuruh diperintahkan? Nabi. Qul maksudnya ya Rasulullah sampaikanlah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu. Ini nidaun ilahi. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas dalam maksiat. Di sini Allah masih menyandarkan para pendosa tersebut kepada dirinya. Allah masih menamakan mereka hamba-hambaku. Berarti masih ada kasih sayang Allah. Sebagian kita kalau sudah marah bilang sama anak, "Kau bukan anakku sana, kau anak ibumu." Kadang saya pun kalau marah saya bilang sama istri saya, "Itu anakmu, padahal anak bersama." Jadi marah kita tidak nisbahkan anak kita kepada kita. Kita bilang anakmu. Padahal anak hasil kerjasama bersama. Allah ini orang pelaku dosa, Allah masih mengatakan ibadi, hamba-hambaku. Qul ya ibadiyalladzina asrafu, yaitu hamba-hambaku yang asrafu, yaitu israf dalam maksiat, berlebih-lebihan dalam maksiat, bukan maksiat biasa, berlebih-lebihan, tenggelam dalam kemaksiatan, melampaui batas. Israf itu artinya apa? Melampaui batas. Yang Allah sedang berbicara bukan orang yang dosanya biasa-biasa saja, dosanya berlebih-lebihan, turah-turah dosanya. Ala anfusihim. Kata Allah, la taqnatu mir rahmatillah. Janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Jangan pernah putus asa. Kenapa? Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah menegaskan dengan inna, yang artinya sungguhnya. Innallaha yaghfirudz dzunuba. Allah mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Az-dzunub sendiri adalah lafal jamak yang memberikan keumuman. Sungguhnya Allah menghapuskan seluruh dosa. Allah tambah lagi dengan takkid jami'an, seluruhnya. Yaitu Allah sungguh-sungguh benar-benar mengampuni seluruh dosa tanpa terkecuali. Yaghfirudz dzunuba jami'an. Setelah itu Allah tutup lagi. Innahu huwal ghafurur rahim. Sungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan konsekuensi Maha Pengampunnya dia akan menghapuskan dosa-dosa. Setelah itu digandingkan lagi dengan Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Allah Maha Penyayang. Apalagi yang mau kita cari jika digandingkan Maha Pengampun dengan Maha Penyayang? Sangat mudah mengampuni, sangat mudah menyayangi. Maka jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih contoh dalam Al-Qur'an bagaimana Allah masih mau mengampuni gembong-gembong para pendosa. Fir'aun, siapa yang lebih jahat dari Fir'aun? Enggak ada yang mengalahkan kejahatan Fir'aun, sombongnya luar biasa. Ya. Wa Fir'aun dzil autad, di antara tafsiran Fir'aun dzil autad yaitu Fir'aun pemilik tali, yaitu Fir'aun kalau nyiksa orang dia tarik tali, kanan kiri kaki kiri ditarik sampai lepas. Nyiksa. Fir'aun sudah penyiksa, memperbudak Bani Israel, ngaku sebagai Tuhan lagi. Ya. Ngaku sebagai Tuhan. Ternyata Allah masih kasih kesempatan dia untuk bertobat. Buktinya Allah kirim 2 nabi, bukan 1 nabi. Kata Allah kepada Musa dan Harun, "Idhaba ila fir'auna innahu tagha, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha." Pergilah engkau wahai Musa dan Harun kepada Fir'aun, sungguhnya dia telah melampaui batas.
Faqula lahu, ucapkanlah kalian berdua kepadanya dengan perkataan yang lembut. Siapa tahu dia ingat, siapa tahu dia takut, siapa tahu dia sadar. Seandainya kalau Fir'aun bertobat, diterima enggak tobatnya? Diterima. Nah, buat apa kalau tidak diterima dikirim Musa dan Harun? Tapi Fir'aun tidak mau bertobat. Bahkan begitu lembutnya Musa sampai Musa memberi tawaran, "Hallaka ila an tazakka." Fir'aun tidak bilang, tobat kau Fir'aun, enggak. Musa tidak bilang, tobat Fir'aun, enggak. Musa bilang, "Hallaka ila an tazakka." Maukah engkau mensucikan dirimu? Tawaran, bukan perintah. Fa'ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Kalau kau mau menyucikan dirimu, aku akan arahin kepada Rabbmu, maka kau akan khusyuk, akan takut. Kata yang sangat lembut. Tetapi Fir'aun tidak bertobat. Seandainya dia bertobat, dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah kisahkan lagi para penyihir Firaun. Dosa apa yang lebih parah daripada syirik? Sihir. Ini syirik luar biasa, sihir. Kerjaan mereka bertahun-tahun sebagai musyrik, penyihir. Cari nafkah dengan praktek sihir. Bahkan ingin berduel melawan utusan Allah. Diundang oleh Firaun. Inna lana la ajran in kunna nahnul ghalibin. Kami dapat duit wahai Firaun kalau kami menang lawan Musa. Iya. Wa innakum laminal muqarrabin. Bukan cuma dapat duit aja, dikasih jabatan. Fulus ada, jabatan oke. Mereka datang dengan semangat untuk berduel dengan utusan Allah. Dosanya kayak apa? Sudah penyihir, ingin ngalahin utusan Allah. Tetapi subhanallah, mereka bertobat di akhir hayat. Ada yang mengatakan gara-gara Musa nasihati mereka sebelum mereka berduel. La wa ilakum la taftaru 'ala Allahi kadziban fayuhitakum bi'adzab faqad khaba man iftara. Sebelum duel Musa kasih nasihat. Celaka, ciloko. Jangan berdusta nama Allah, kalian akan kena azab. Sungguh merugi orang yang berdusta. Fatanaza'u bainahum amrahum wa asarrun najwa. Mereka jadi bingung, gelisah. Ngomong begitu, rupanya nasihat sedikit itu membuat masuk ke dalam hati mereka. Karena Musa ketika berbicara dari hati yang dalam, kalian celaka. Sehingga masuk dalam hati mereka. Akhirnya ketika duel, mereka lihat mukjizat Nabi Musa, akhirnya mereka pun masuk Islam. Faulqiyas saharatu sujada, mereka pun sujud. Ketika mereka sujud, akhirnya Fir'aun bunuh mereka, salib mereka, kemudian mereka masuk surga. Subhanallah. Islam cuma sebentar. Puluhan tahun dalam kesyirikan, beriman cuma sebentar, meninggal masuk surga. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Siapa lagi Allah sebutkan tentang orang-orang ashabul ukhdud? Allah berfirman, "Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul harib." Sungguhnya orang-orang yang membakar kaum mukminin, fatanu sini maksudnya membakar. Membakar kaum mukminin, membakar kaum mukminat. Mereka kumpulkan, ada yang mengatakan ribuan orang. Tidak mau beriman kepada sang raja, maka dibakar hidup-hidup. Ini kejahatan kayak apa seperti ini? Kemudian mereka syuhud, qu'ud. Ketika mereka bakar, mereka saksikan. Mereka nongkrong menikmati siksaan tersebut. Ini luar biasa. Jadi bukan sekedar bakar, mereka nonton, mereka nikmati pembakaran tersebut. Kira-kira kalau ada zaman sekarang ada seorang misalnya membakar ulama. Kira-kira kita bilang apa? Wah, enggak bakalan diampuni. Ini bukan satu orang yang dia bakar, ribuan. Ternyata Allah masih kasih kesempatan untuk bertobat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma lam yatubu." Sungguhnya orang-orang yang telah membakar kaum minat kemudian tidak bertobat, maka bagi mereka adab yang pedih dan adab yang membakar. Maksudnya kalau mereka bertobat berarti mereka tidak diazab. Qatalu awliya Allah, mereka telah membunuh wali-wali Allah, kemudian Allah masih memberi kesempatan mereka untuk bertobat. Jadi Allah kasih gambaran tentang orang yang paling bejat seperti Fir'aun, orang yang paling dahsyat siksaannya seperti raja-raja tersebut, ternyata masih dikasih kesempatan untuk bertobat, menunjukkan bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Rasulullah juga kasih contoh tentang pembunuh 100 nyawa. Setelah dia membunuh 99 nyawa, dia mencari a'lamu ahlil ard. Mana orang paling berilmu di atas muka bumi. Qadarullah dia mendapati orang yang rajin ibadah, bukan berilmu.
Dapat orang rajin ibadah, dia tanya, wahai ahli ibadah, saya sudah bunuh 99 orang. Apakah Allah masih bisa menerima tobatku? Ahli ibadah enggak punya ilmu, dia berfatwa pakai perasaan. Kayak kamu ini gimana mau diampuni? Enggak bisa diampuni. Maka dia berfatwa pakai perasaan bukan pakai ilmu, maka dipenggalah jadi 100. Setelah dia bunuh 100 orang, dia cari orang ahli ilmu. Dapatlah orang ahli ilmu tersebut, maka dia tanya, saya masih bisa bertobat? Maka ahli ilmu berjawab, siapa yang bisa menghalangi engkau dari taubat? Allah Subhanahu wa taala. Pergilah ke negeri yang lain. Tinggalkan negerimu. Fa innaha ardu su', itu negeri yang buruk. Pergilah ke negeri yang baik, beribadahlah kepada orang-orang soleh di sana. Maka dia pun berjalan menuju negeri yang baik. Dia belum beribadah. Di tengah jalan dia meninggal, tapi dia sudah bertobat, akhirnya dia masuk surga. Saya rasa ya, tidak ada di antara kita yang maksiatnya lebih daripada orang-orang ini. Kalau orang ini saja bisa diterima tobatnya, bagaimana dengan yang selainnya? Maka jangan pernah putus asa dari bertobat kepada Allah. Setan ingin kita putus asa. Maka di antara riwayat yang menarik, riwayat dari Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi terkenal kejam, membunuh. Dia bunuh Abdullah bin Zubair, dia bunuh Sa'id bin Jubair, dia bunuh sahabat, dia bunuh tabi'in. Kejam. Disebutkan ketika dia mau meninggal, dia berdoa, Allahumma ghfirli fa innan nasa yaz'umuna annaka la taf'al. Dia mengatakan, ya Allah, ampunilah aku. Orang-orang bilang kau tidak akan ampuni aku, ya Allah. Ya, udah jahat kayak begitu, dia masih husnuzan kepada Allah. Dia bilang, ya Allah, Allahumma ghfirli, ya Allah, ampunilah aku. Sungguhnya mereka mengatakan kau tidak akan mengampuni aku. Ampuni aku, ya Allah. Itu seketika dia akan meninggal dunia. Apa kata Abu Nawas dalam syairnya? Ya Rabbi in azumat dhunubi kathratan walaqad alimtu bi anna afwaka azamu. In kana la yarjuka illa muhsinun fabiman yaludhu wa yastajirul mujrimu. Adu'uka Rabbi kama amartani wa in radatta yadi faman dha yarhamu. Mali ilaika wasilatun illa raja wa jamilu afika thumma anni muslimu. Kata Abu Nawas, disebutkan dia punya syair, dia mengatakan, ya Allah, meskipun dosa-dosaku sangat banyak, tetapi saya tahu ampunanmu lebih banyak daripada dosa-dosaku. Kalau yang hanya bisa berharap kepada engkau orang-orang baik, terus para pendosa mau berharap kepada siapa? Saya berdoa kepada engkau sebagaimana kau perintahkan kepada aku. Saya angkat tanganku. Kalau kau tolak tanganku, terus siapa yang mau merahmati saya? Saya tidak punya andalan untuk minta ampunanmu kecuali harapan illa raja wa jamilu afwika, dan indahnya ampunanmu, kemudian aku pasrah dengan keputusanmu. Oleh karenanya seorang jangan putus asa, betapapun besar yang dosa yang dia lakukan, jangan dia putus asa. Bahwasanya Allah Maha mengampuni dosa. Meskipun dia berulang-ulang melakukan dosa, jangan pernah putus asa. Makanya di antara perbedaan sifat nama Allah Al-Ghafur dengan Al-Ghaffar. Ada yang mengatakan Al-Ghafur terkait dengan ulang-ulang. Seorang melakukan dosa ulang-ulang, Allah Al-Ghafur, yaitu Allah mengampuni dosa-dosa meskipun diulang 1.000.000 kali. Al-Ghaffar, yaitu Allah mengampuni dosa sebesar apapun dosa tersebut. Jadi Ghafur terkait dengan kuantitas dosa. Al-Ghaffar terkait dengan kualitas dosa. Maksudnya dosa kuantitasnya sebanyak apapun Allah akan ampuni. Al-Ghaffar dosa kualitasnya sebesar apapun akan Allah ampuni. Yang penting kamu bertobat. Jangan pernah putus asa.